dari Prodi D4 TRMIP. Jadi kali ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah agama Kristen, yaitu mewawancarai teman yang berbeda agama gitu. Nah, halo, gimana kabarnya? Baik, Oke. Saudara Anggi. Sebelumnya boleh perkenalan mungkin nama, prodi gitu. Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Balkis Kirani, biasa dipanggil Balkis. Saya dari prodi yang sama dengan Mbak Anggi, yaitu D4 TRMIP. Oke, baik, dengan saudara Balkis. Adapun tujuan saya kali ini yaitu untuk mewawancarai Anda tentang agama gitu. Terus untuk memenuhi tugas mata kuliah agama juga. Nah, apakah saudara bersedia menjadi narasumber saya? Siap bersedia. Oke, saya penasaran tentang mungkin sejarah awal dari agama saudara sendiri. Itu apakah ada tokoh yang membawa ajaran agama itu ke Indonesia gitu? Dan terus perannya itu apa aja gitu? Oke, izin menjawab ya, karena Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir saya itu diwahyukan langsung di Gua Hira pada abad ke-7 Masehi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situlah agama Islam itu muncul dengan diturunkannya firman, yaitu berupa ayat Al-Qur'an. Nah, kalau untuk tokoh-tokoh pembawa agama Islam di Indonesia itu ada tokoh Wali Songo, yaitu menyebarkan agama Islam itu melalui 3 cara. Yang pertama itu perdagangan, kemudian pendakwahan, dan juga budaya gitu. Jadi Indonesia ini banyak penduduk agama Islamnya karena pengaruh dari tokoh Wali Songo tersebut. Di tokoh Wali Songo ya tadi. Iya. Nah, ada nggak sih satu ajaran atau prinsip unik di agama kamu yang jadi ciri khas gitu, yang mungkin yang dari beda agama gitu atau orang awam yang tahu gitu? Oke, kalau untuk ajaran khusus di agama kami itu yang pertama itu ada tauhid. Tauhid itu kayak ajaran atau ilmu yang mengajarkan kita tuh hanya boleh mempercayai satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kemudian ada juga sebagai ibaratnya rumah lah, kayak rumah bagi agama Islam. Terus ajaran ini tuh sebagai pintu. Jadi kalau kita mau masuk agama Islam itu kita harus menuju pintu tersebut. Nah, pintu tersebut itu ada 2, yaitu rukun Islam dan juga rukun iman. Nah, terus pas lagi ibadah tuh biasanya ada perlengkapan alat khusus yang dipakai, misalnya kayak tasbih gitu. Nah, alat-alat itu maknanya apa gitu? Nah, kalau untuk alat-alat itu kan saya sebagai umat muslimah gitu kan, umat cewek gitu kan. Nah, kita tuh diwajibkan untuk sholat kan. Nah, sholat itu peralatannya itu yang paling utama itu mukenah. Mukenah itu maknanya itu kayak menutupi aurat gitu. Jadi kita terlihat pantas kalau kita menghadap Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita terlihat suci juga. Dan untuk yang kedua itu ada tasbih. Tasbih itu fungsinya kayak kita itu memuji nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tuh senantiasa memuja dan juga mengingat nama Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Nah, untuk ibadahnya tersebut ada nggak sih waktu-waktu spesifiknya? Terus kalau lagi sibuk kuliah gini ya, gimana cara saudara menjalaninya gitu? Jadi kalau untuk ibadah itu kan di Islam itu kan ada 5. Yang pertama itu sholat subuh. Sholat subuh itu dimulai jam 4 subuh sampai jam 5. Biasanya beda-beda setiap daerah gitu kan. Nah, untuk di waktu subuh itu kan tidak ada halangan ataupun hal-hal yang mengganggu saya, terutama di waktu kuliah kan, karena belum mulai itu waktu kuliah jam segitu gitu kan. Nah, untuk yang kedua itu kan ada sholat zuhur. Sholat zuhur itu di antara kisaran jam 11 sampai jam 12. Nah, itu kan pasti menghalangi waktu kuliah kita kan, banyak banget waktu kuliah di jam segitu. Nah, kalau untuk itu kita bisa sholatnya itu kayak di sekitaran jam 2, bahkan jam 1 dan lain sebagainya sampai waktu asar tuh tiba. Namun kalau kita muncul suatu keadaan kita tuh nggak bisa sholat banget nih di jam zuhur itu, kita bisa mengkodok atau istilahnya sholat di hari berikutnya untuk menunaikan sholat zuhur di hari sekarang. Nah, terus untuk yang ketiga itu ada sholat asar. Sholat asar itu di sekitar jam sekarang ini, kayak sore gitu menjelang mau maghrib sampai jam 4. Nah, terus kemudian yang keempat itu ada sholat maghrib. Sholat maghrib itu dilakukan jam 6 sore sampai waktu isya tiba. Nah, waktu isya tiba itu waktu jam 7. Jadi saat sholat maghrib dan juga sholat isya itu insya Allah tidak ada keterhalangan sama waktu jam kuliah kan, karena itu udah waktu istirahat gitu kan, waktu di rumah gitu, di kos.
Oke, bisa nggak sih ceritain keseruan pas hari besar, hari besar di agamamu? Terus kayak ngapain aja di kegiatan itu? Apakah ada makanan gitu? Nah itu dia lah, pastinya kan di situ tuh ada 2 hari besar atau hari raya bagi kami umat Islam. Yang pertama itu ada Idul Fitri atau setelah menjalankan ibadah puasa. Jadi kita tuh setelah puasa yang panjang gitu kan, ya sebenarnya nggak panjang juga sih, kayak cuma 1 bulan. Tapi itu kan menguras apa ya, kayak waktu kita untuk happy makan gitu kan. Nah di waktu Lebaran itulah kita kayak apa ya, kayak bersenang-senang gitu. Nah untuk kegiatannya itu yang pertama itu pastinya menjalankan sholat id dulu. Nah yang awal-awal itu di sekitaran jam 6 sampai jam 7. Sebenarnya itu tergantung daerah-daerahnya sih, ada yang sampai jam 8 sampai jam berapa. Nah di sholat itu juga kita kayak mengucapkan puji dan syukur gitu terhadap Allah SWT telah memberikan umur kita yang panjang hingga saat ini, hingga kita bisa bertemu lagi dengan lebaran itu tiba gitu kan. Nah terus abis dari sholat itu kita itu biasanya kayak silaturahmi antar sesama keluarga, terus antar sesama tetangga. Nah kalau itu pastinya kita dapat kayak THR gitu ya kan. Nah sebelum dapat THR pasti kita kayak saling minal aizin wal faizin gitu kan, mohon maaf lahir dan batin gitu antar sesama keluarga dan juga tetangga. Kemudian yang paling ditunggu-tunggu itu pastinya ada hidangan atau sajian khusus itulah di hari raya itu kan, contohnya kayak opor, rendang dan lain sebagainya. Nah, menyinggung soal makanan tadi, ada nggak sih kayak pantangan? Aku tahu kan, karena agama kalian tuh nggak bisa makan kayak daging babi gitu. Nah, pantangan lain selain makanan itu kayak misalnya hubungan atau apa gitu. Oke. Sebenarnya kan umat-umat yang lain itu kan udah pada tahu gitu kan, kayak terutama saudara Anggi ini udah tahu babi itu nggak boleh atau dilarang dalam agama Islam. Nah itu benar, karena menurut kami babi itu haram gitu kan. Nah untuk larangan yang lainnya itu contohnya seperti minuman itu ada alkohol atau khamr. Khamr itu dilarang dalam agama kami karena itu bagi kami merusak apa ya, kayak tubuh nggak baik dalam tubuh kita. Tapi kalau dalam situasi atau kondisi misalnya lagi sakit banget, terus kayak atau di cuaca yang dingin gitu kan, memerlukan sesuatu yang panas atau hangat, itu boleh kita meminum alkohol tersebut, tapi dengan syarat itu tersebut, kayak harus ada niatnya lah atau arti lainnya lah gitu. Terus yang kedua itu kita kalau dalam berhubungan tuh nggak boleh kayak pacaran lah. Pacaran itu emang haram dalam agama kami, khususnya kayak berpegangan tangan gitu kan. Terus juga banyak sih kayak pacaran itu kan bahkan kayak saling melihat antara kayak cowok gitu kan, saya kan cewek cowok gitu kan, terus chattingan yang mesra-mesraan itu juga zina gitu bagi kami. Jadi itu merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam. Terus pernah nggak sih kamu merasa kayak orang lain itu punya pandangan yang salah atau miskom lah tentang agama saudara sendiri? Kalau ada yang benar tuh kayak mana gitu? Oke, banyak sih sebenarnya. Contohnya kalau sekarang kan lagi viral-viral banget nih kayak gus-gus atau kayak di pondok pesantren itu kan yang kayak minum apa sih, kayak bekas cuci kakian ustadznya gitu kan. Itu kan suatu hal yang apa ya, yang aneh kan, kayak nggak memenuhi hak asasi manusia banget gitu kan. Nah itu tuh sebenarnya hal yang larang gitu, terlarang gitu, atau miscommunication antara agama Islam dan juga ajaran agama Islam tersebut, karena itu tuh bukan ajaran Islamnya, malahan itu tuh oknum-oknumnya sebagai muslim yang mencontohkan hal tersebut. Jadi di agama kami itu tidak ada ajaran tersebut, malah di agama kami itu mewajibkan untuk terus beribadah dan juga mempercayai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan, kemudian saling mengasihi dan juga memanusiakan manusia gitulah istilahnya. Nah, menurut kamu itu kan memang kan sekarang itu berbeda agama gitu kita nih. Nah, terus menurutmu itu gimana biar yang beda agama ini, yang beragama ini bisa rukun gitu satu sama lain? Terus menurutmu itu masih udah oke nggak sih apa namanya itu antar umat beragama di Indonesia ini toleransinya gitu, atau masih belum gitu? Oke, jadi di sini kayak menyebutkan toleransi di Indonesia ini udah oke, sama gimana sih caranya gitu kan. Nah kalau menurut saya itu toleransi di Indonesia ini kayak mungkin kurang memadai ya. Kalau menurut pandangan saya dan pengalaman saya, kalau seumur hidup ini saya belum pernah menemui kayak teman saya atau bahkan saudara saya yang berbeda agama itu kayak mencemooh atau bahkan melarang saya untuk beribadah di waktu saya ibadah gitu kan. Kayak itu
masih oke gitu kan. Tapi kalau kita explore gitu kan, ngelihat Indonesia sekarang nih kayak di sosial media, bahkan ada yang sampai kayak mencemooh agama lain gitu kan, kayak kenapa sih orang ini menyembah ini, orang menyembah ini gitu kan. Itu kan apa ya, kayak hak asasi manusia gitu kan, memilih agamanya masing-masing. Jadi menurut saya di situ kurang gitulah masyarakat Indonesia untuk bisa toleransi satu sama lain, karena kan kita Indonesia ini beragam macam, banyak agama banget kan, kayak ada 7 agama gitu kan. Nah, untuk menurut saya caranya itu yang pertama gitu kan, ini saya kasih contoh aja sama kayak mahasiswa kan, kayak aku sama saudara Anggi gitu kan. Misalnya kayak kalau Anggi apa namanya, ibadah minggu gitu kan, nah itu tuh kita harus saling menghormati gitu. Saya sebagai umat Islam gitu kan, saya harus menghormati agamanya Dwi gitu kan, untuk terus beribadah di waktu minggu gitu kan, yang tentunya itu merupakan hal yang wajib kan di agamanya Dwi. Nah, kemudian yang kedua itu kayak menjalin hubungan sosial yang baik gitu. Jadi kita kayak berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan ras, suku maupun agama. Jadi kita terus bersatulah dalam Indonesia ini gitu. Oke, terima kasih untuk materinya. Nah, begitu dari wawancara kali ini dengan Saudara Balkis Kirani dan saya juga Dwi Agista Butar. Saya ucapkan jika ada kesalahan kata atau sesuatu yang kurang mengenakan, saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih. Terima kasih.